Pengertian pemasaran holistik. Menurut Yoyo Sudaryo dalam buku Digital Marketing dan Vintage di Indonesia tahun 2020, pemasaran holistik merupakan pengembangan, perencanaan, serta implementasi program dan kegiatan pemasaran yang mana melihat ketergantungan dalam konteks lingkungan pemasaran. Tren dalam praktik pemasaran. Cara perusahaan dalam melakukan praktik bisnis dan pemasaran adalah sebagai berikut. Pertama, rekayasa ulang. Kedua, outsourcing, ahli daya, penetapan tolak ukur, kemitraan dengan pemasok, bermitra dengan pelanggan, melakukan merger, melakukan globalisasi, mendaftarkan, memfokuskan, mempercepat, dan memberdayakan. Pemasaran internal. Pemasaran internal mengharuskan semua orang dalam organisasi membeli konsep dan tujuan pemasaran serta terlibat dalam pemilihan, penyediaan, dan pengonsumsian nilai pelanggan. Selama bertahun-tahun, pemasaran telah berevolusi dari pekerjaan yang dilakukan oleh Departemen Penjualan menjadi kelompok kegiatan kompleks yang tersebar melalui organisasi. Mengelola Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran modern dapat dikelola dengan sejumlah cara yang berbeda, yang kadang-kadang tumpang tindih. Secara fungsional, geografis berdasarkan bentuk atau merek berdasarkan pasar atau dalam sebuah matrik. Organisasi fungsional, organisasi geografi, organisasi manajemen produk atau merek. Perusahaan yang memproduksi beragam produk dan merek sering mendirikan organisasi manajemen produk atau merek. Organisasi manajemen produk tidak menggantikan organisasi fungsional, tetapi bertindak sebagai lapisan manajemen lainnya. Manajer produk mensupervisi manajemen kategori produk, yang selanjutnya mensupervisi manajer produk dan produk tertentu. Organisasi manajemen produk memungkinkan manajer produk berkonsentrasi pada pengembangan bauran pemasaran yang efektif. Biaya dan bereaksi lebih cepat terhadap produk baru di pasar. Organisasi manajemen produk juga memberikan dukungan produk kepada merek yang lebih kecil. Meskipun demikian, organisasi ini juga memiliki kelemahan. 1. Manajer produk dan merek mungkin tidak mempunyai cukup wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. 2. Manajer produk dan merek menjadi ahli di bidang produk mereka tetapi jarang mencapai keahlian fungsional. Ketiga, sistem manajemen produk sering memerlukan biaya tinggi. Seseorang ditunjuk untuk mengelola setiap produk atau merek utama. Kemudian tidak lama setelah itu, lebih banyak orang ditunjuk untuk mengelola produk dan merek yang paling kecil sekalipun. Keempat, manajer merek biasanya mengelola merek hanya untuk jangka pendek. Keterlibatan jangka pendek menimbulkan perencanaan jangka pendek dan gagal membangun kekuatan jangka panjang. Kelima, fragmentasi pasar mempersulit pengembangan strategi nasional. Manajer merek harus menyenangkan kelompok penjualan lokal dan regional, mentransfer kekuatan dari pemasaran ke penjualan. Organisasi manajemen pasar. Manajer pasar adalah orang staf atau bukan lini dengan tugas yang sama dengan tugas manajer produk. Mereka mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan bagi pasar mereka. Kinerja mereka dinilai berdasarkan pertumbuhan dan profitabilitas pasar. Sistem ini memiliki banyak keunggulan dan kelemahan pada sistem manajemen produk. Keunggulan terkuatnya adalah mengelola kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda dan tidak hanya memfokuskan diri pada fungsi, wilayah, atau produk pemasaran. Yang kedua, ada organisasi manajemen matriks. Perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk banyak pasar mungkin menerapkan organisasi matriks. Sebagai perusahaan menyediakan konteks di mana matriks dapat berkembang mendatar, organisasi tim yang ramping, dan memfokuskan diri pada proses bisnis yang lintas fungsi secara horizontal. Selanjutnya yaitu hubungan dengan departemen lain. Semua departemen harus memikirkan pelanggan dan bekerja sama.
untuk memuaskan hubungan dan harapan pelanggan. Wakil Presiden Pemasaran atau CMO mempunyai 2 tugas, yaitu mengkoordinasi kegiatan pemasaran internal perusahaan dan mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan, operasi, dan fungsi perusahaan lain untuk melayani pelanggan, yaitu untuk mengembangkan orientasi seimbang di mana fungsi pemasaran dan fungsi lain dan dapat bersama-sama menentukan apa kepentingan terbaik perusahaan. Perusahaan dapat memberikan seminar gabungan untuk memahami sudut pandang, fungsi lain, komite gabungan personal penghubung, program pertukaran personal, dan metode analistik untuk menentukan tindakan yang paling menguntungkan. Selanjutnya, membangun organisasi pemasaran kreatif. Banyak perusahaan menyadari bahwa mereka tidak benar-benar digerakkan oleh pasar dan pelanggan. Mereka digerakkan oleh produk dan penjualan. Baxter, General Motors, Shell, dan JP Morgan berusaha berubah menjadi perusahaan yang digerakkan oleh pasar. Hal ini membutuhkan yang pertama pengembangan hasrat seluruh perusahaan bagi pelanggan, yang kedua pengelolaan segmen pelanggan dan bukan segmen produk, yang ketiga pemahaman pelanggan melalui riset kualitatif dan kuantitatif. Tugas ini tidak mudah tetapi imbalannya cukup besar. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Pemasaran internal yang efektif harus disesuaikan dengan kepekaan etika, nilai, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Sejumlah kekuatan mendorong perusahaan untuk mempraktekkan tingkat tanggung jawab sosial kooperat yang tinggi. Peningkatan harapan pelanggan, perubahan tujuan dan ambisi karyawan, peraturan pemerintah dan tekanan yang lebih ketat, perkembangannya minat investor dalam kriteria sosial, pengawasan dari media yang ketat, dan perubahan praktek penggandaan barang bisnis. Pemasaran terkait gerakan amal atau cause-related market menghubungkan kontribusi perusahaan dengan gerakan amal yang ditujukan untuk keterlibatan pelanggan secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan. Pemasaran terkait gerakan amal adalah bagian pemasaran berwawasan sosial corporate atau corporate social item market yang didefinisikan drum weight dan move sebagai usaha pemasaran yang setidaknya mempunyai satu tujuan non-ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menggunakan sumber daya perusahaan dan atau mitranya. Implementasi pemasaran atau marketing implementation adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana.